bisa kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki pertemuan kedua perkuliahan untuk mata kuliah manajemen pendidikan Islam. Segala nikmat dari Allah patut kita syukuri. Salawat besar salam semoga senantiasa tercurahkan ke Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah bergabung semua ya. Mahasiswa sekalian, kita awali kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya biasa kelas online itu saya panggil sebut Ustadz dan Ustazah, nggak apa ya. Ya Ustadz Ustazah sekalian, sebelumnya Ana sudah memberitahukan di chat Zoom bahwa hari ini Ana akan safar, kemungkinan nanti pekan depan perkuliahan kita tetap berjalan. Ana upayakan karena pekan depan kemungkinan Ana berada di Sumatera. Seyogyanya pukul 8 ini Ana harus bergerak segera ke Ciseeng dan melanjutkan kegiatan di wilayah Sumatera bagian selatan dari Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, sampai dengan Lampung, hingga akhirnya nanti akan kembali ke Yogyakarta. Mohon dimaklumi sebagaimana pemberitahuan awal Ana pada kontrak kuliah. Baik, kita mulai sesi ini dengan absensi. Bismillah, dimulai dari Lu'lu' Fatimah Zahra, hadir. Lu'lu' Fatimah Zahra, hadir. Goib. Alisa Putri Hidayat. Hadir Ustaz. Lestari Puji Astuti. Hadirah Ustaz. Baik, nanti kalau melihat ini sebenarnya sudah lengkap ini 25 orang ya. Tapi nanti kalau belum terpanggil silakan buat di grup chat nanti di chat ini chat Zoom nanti Ana akan coba cari. Baik, Ana ulangi Lestari Puji Astuti. Hadirah Ustaz. Ada? Baik. Okti Aulia, Hadirah Ustaz. Nabila Salsabila. Okti Aulia ada ya? Hadirah Ustaz. Hadirah Ustaz. Nabila Salsabila hadir. Hadirah Ustaz. Baik. Abida Rahmah, Hadirah Ustaz. Gifar Azka Mumtazah, Hadir Ustaz. Berlin Nurani Ikhlas Setiawati, Hadirah Ustaz. Karis Karis Karisatun, Hadirah Ustaz. Atika Rahma Az-Zakiyah, Hadirah Ustaz. kayaknya ini ya, tentunya kendala sinyal ya. Eka Lutfiah, Hadirah Ustaz. Siti Saidah, Hadirah Ustaz. Nurain Wison Hasan, Hadirah Ustaz. Azkia Miftahur Rizqi, Ahya Nur Faza, Hadirah Ustaz. Muhammad Sapri M. Zeno, Hadir Ustaz. Fajar Yasin Gunawan, Hadir Ustaz. Sofi Auliansyah, Sofi Hadir Ustaz. Aulianisa, Hadirah Ustaz. An-Nazma Fauzan, Hadir Ustaz. Siti Teguh Utami, Hadirah Ustaz. Najwa Lupita Jabir, Najwa Lupita Jabir, Nurul Farah,
Hadirah Ustaz. Nurul Farah, Hadirah Ustaz. Imron, Baik. Imron Waila Kombi, Hadir Ustaz. Hadir. Ummu Abdurrahman Khonsa, Hadirah. nanti yang belum terpanggil silahkan sampaikan di tab. Ini sinyalannya di sini kayaknya yang bermasalah. Tunggu sebentar ya. Anak akan merubah jalur internetnya supaya enak dan tidak terganggu. Ya, gimana? Najwa Lupita Hadirah. Najwa Lupita, kenapa? Hadirah. Oh, hadir. Ya, sudah. Satu lagi, Zahroh ini ada? Hadirah Ustaz. Tuh. Ummu Abdurrahman, Hadirah. tuh. Lu, ini yang belum dipanggil ya. Yang tadi belum ada respon. Lu Fatimatu Zahroh. Lu Fatimatu Zahroh, nggak ada. Baik. Baik, kita mulai saja ya. Nanti lu kalau misalnya sudah bergabung, silakan menyampaikan. Baik, kita mulai dari pengantar manajemen ya. Sebelumnya Ana ingin tahu dulu, ada yang sudah memahami manajemen itu apa? Ada yang bisa mendefinisikan manajemen itu apa? Coba eh, ini Okti Aulia bisa mendefinisikan manajemen itu apa? Paham Ana ya Ustadz. Eh, Oke? kalau Ya, sepaham, sepahamnya kita. Ya, nggak apa-apa. kalau sepaham Ana manajemen itu proses perencanaan. Begitu Ustadz. Proses perencanaan. Oke, bagus. Baik, sudah mulai memahami ya. Ustadz Imron bisa mendefinisikan manajemen itu apa? Yang kemarin Nah, mungkin ikut, ya, silakan. hmm, menurut pemahaman Anda sendiri Ustaz, ya, mungkin Ya, kayak cara bagaimana kita mencerna serta mengklasifikasikan proses perencanaan ke depannya Ustaz. ya, mengklasifikasikan Sehingga proses perencanaan ke depan. Baik, nah, bisa. makanya. Ya, baik. Karena kita ketika ingin mengetahui manajemen pendidikan, kita harus pahami dulu masing-masing dari bidang tersebut. Manajemen itu apa, pendidikan itu apa ya. Jawaban dari Okti dan Imron ya Masya Allah, kalau kita presentasikan ini sudah 50% ya jawabannya. Baik, ada yang lain? Aina Wison Hasan, ada yang nama Aina Wison Hasan. Ada yang lain? Bisa mendefinisikan apa itu manajemen? Ana coba Ustadz. Oh, boleh. Masya Allah. Anda Eh, catat ini nama-nama yang respon ya. Nanti bisa ada nilai tambahan. Bang. Silakan. Manajemen yang Ana tahu mengelola seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Mengelola seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Baik. Ya, ini kurang lebih kalau dipresentasikan nilainya sudah 95%. Hanya 5% saja yang kurang. Ada yang bisa melengkapi? Monggo. Baik. Ya, silakan. Oh, boleh. Bagus. Siapa namanya? Lestari. Sebentar, anak catat ini. Ya, monggo. Manajemen secara umum itu seni
ya, seni untuk mengatur budaya ucapan. Afan tadi siapa namanya? Kayaknya terkendala sinyal ya, nggak begitu jelas. Bisa diulangi? Nah, manajemen secara umum adalah seni mengelola seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Iya, baik. Baik. Banyak ilmuwan yang mendefinisikan seni ya. Tetapi dari beberapa seni, wah ini bukan yang mengikuti kelas workshop anak kemarin ya. Baik. Banyak yang mendefinisikan seni ya. Ini yang dimaksud seni. Seni itu manajemen itu adalah seni untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Banyak ya. Tapi tadi ada teman kita yang menyatakan proses perencanaan. Ya, itu adalah unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu banyak, ada beberapa 4 teori ya yang Anda pelajari. Ya, tetapi yang lebih familiar di masyarakat kita itu menggunakan unsur manajemen Henry Fayol. Apa itu? POAC, Planning, Organizing, Executing, Controlling. Atau di Indonesia kan adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau evaluasi. Nah, itu yang dimaksud manajemen. Di sini, kenapa Anda mendefinisikan manajemen itu dengan kalimat seni? Karena masing-masing orang, masing-masing individu, masing-masing personal, itu talentnya berbeda-beda. Saya sendiri berbeda dengan antum atau antuna sekalian talentnya. Bagaimana ada talentnya adalah seorang leadership contohnya. Metode yang ia gunakan dalam mengimplementasikan manajemen berbeda dengan orang misalnya working, pekerja, atau guru. Akan berbeda. Inilah yang kita rangkum di dalam definisi manajemen. Kenapa seni? Artinya, selain talentnya berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, seni merupakan sebuah bakat yang harus terus diulang, dipelajari, di-upgrading. Ketika Ustadz dan Ustazah melaksanakan pekerjaannya, mengimplementasikan pekerjaannya misalnya di sekolah, itu kan Ustazah harus mengulang terus, memurojaah terus, apa sih yang sudah saya capai, saya laksanakan, apa kurangnya, ini harus dilengkapi. Nah, itu harus pendalaman lebih kepada personal. Inilah kenapa kita mendefinisikan manajemen itu adalah sebuah seni. Bisa dipahami untuk manajemen? Atau ada yang ingin diskusi? Oh, tidak bisa, Ustaz. Misalnya manajemen itu adalah perencanaan, pengorganisasian atau apa? Ada yang ada yang bisa mendefinisikan yang lain dari apa yang Anda sampaikan tentang manajemen? Silakan. Tidak ada? Tidak ada? EKL ini siapa ya? Cukup? Baik. Anda akan teruskan. Ya, gimana, Ustazah? Definisi manajemen itu, Ustaz. Ya, definisi manajemen. Nah, ini yang Anda definisikan tentang manajemen, Ustazah. Banyak ya yang mengeluarkan teori-teori mendefinisikan manajemen. Ada yang contohnya adalah pengelolaan lebih dalam pada sumber daya yang ada misalnya. Wah, ini kendaraan Anda sudah siap ini. Harus berangkat ke Majalengka. Kita teruskan sedikit ya, nggak apa-apa ya, Afwan ya. Nanti kita bisa kupas tentang lebih dalam nanti di pertemuan berikutnya. Baik. Unsur-unsur manajemen itu adalah perencanaan, pengorganisasian atau menstruktur, executing atau melaksanakan, controlling atau pengevaluasi dan pengawasan. Ini semua akan ada penerapannya
pada bidang ilmu manajemen pendidikan. Inilah yang akan kita bahas dalam 1 semester ke depan. Baik, selanjutnya. Tadi manajemen kan? Sekarang pendidikan. Ini bisa dibaca. Secara umum, karena teori-teori yang menyatakan pendidikan itu apa, itu banyak ya. Apalagi ilmuwan-ilmuwan kalangan-kalangan muda yang melaksanakan penelitian-penelitian tentang manajemen, tentang pendidikan itu banyak. Ya, apalagi kalau Ustadz dan Ustazah sekalian bisa mengakses atau membaca atau sering-sering membaca jurnal-jurnal, karya-karya tulis atau riset para mahasiswa, itu banyak yang mendefinisikan pendidikan. Tapi, Ana rangkum kepada berikut. Pendidikan secara umum adalah proses internalisasi nilai. Artinya ada kuantitatif di sana nanti. Pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter. Nah, ini disebut dengan pendidikan. Secara umum. Nanti kan contohnya di pengetahuan. Nanti kalau kita bahas lagi, pengetahuan itu apa nanti? Bagaimana proses transfer pengetahuan? Itu akan kita ada pendalaman lagi di dalam pembentukan kurikulum dan lain-lain. Ini di pendidikan, definisi pendidikan secara umum. Baik, kita gabung. Kita ambil definisi manajemen, definisi pendidikan, kita masukkan ke dalam dunia atau ilmu Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, manajemen pendidikan Islam, ya, karena kalau kita kan di bawah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani, arti kita berbasis Islam. Ada di fakultas-fakultas atau universitas yang umum itu ada yang hanya mempelajari manajemen pendidikan, tapi berdasarkan pandangan atau kacamata dunia global. Nah, kita dalam sudut pandang Islam, dalam perspektif Islam. Apa itu manajemen pendidikan Islam? Pengelolaan seluruh sumber daya yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisian, pelaksanaan, dan pengawasan atau POAC yang lebih dikenal oleh Henry Payol mengatakan bahwa unsur-unsur manajemen itu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan lembaga pendidikan dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Prinsip Islam itu kan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijtihad para ulama untuk mencapai tujuan tarbiyah Islamiyah, yaitu membentuk insan kamil yang beriman, berilmu, dan beramal soleh dengan penerapan yang profesional. Baik, ada yang ingin ditanyakan tentang manajemen pendidikan Islam? Monggo, silakan Ustazah. Ustadz, boleh? Ustadznya sedikit ini di kelas kita ini ya. Ya, Ustazah Abidah Rahmah mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, monggo. Nggak ada Ustadz, insya Allah. Masya Allah. Baik. Sudah bisa memahami semua ya? Tentang apa? Insya Allah. Tentang manajemen pendidikan. Kita next. Ini sebenarnya Ana sudah siapkan kurang lebih 7 slide. Kayaknya Ana tidak bisa izin nanti Ana selesaikan di slide ketiga karena Ana harus segera berangkat ke Majalengka. Nggak apa-apa ya, Afwan semuanya. Nanti akan kita lanjutkan kembali pembahasan materinya. Baik. Latar belakang munculnya manajemen pendidikan Islam. Ya. Kebutuhan pengelolaan lembaga Islam, ini kan pada madrasah, pesantren, akan terus berhadapan dengan gelombang modernisasi, gelombang globalisasi, pengaruh budaya-budaya Barat. Ini secara masuknya pengaruh tersebut sudah secara masif. Ya. Kita perhatikan pada generasi penerus bangsa ini, terutama generasi-generasi dakwah Islam, mulai dari tergerusnya akhlakul karimah, adab, ini sudah Masya Allah. Maka dari itu perlu pendalaman, penerapan, pengelolaan lembaga berdasarkan manajemen yang profesional.
manajemen Islam yang profesional. Ini banyak ya kita lihat contohnya kalimat-kalimat yang dinarasikan tidak baik itu menjadi normalisasi. Nah, itu sudah banyak ya. Kita lihat. Inilah gunanya nanti Ustadz dan Ustazah sebagai pembentukan karakter, karena kebanyakan dari SD sini ya, pada pendidikan ini harus mampu dan bisa membendung arus atau dampak-dampak dari globalisasi tersebut. Contohnya ya, pesantren, madrasah dan sekolah Islam terus berkembang pesat ya. Jumlahnya semakin banyak dan santrinya juga semakin beragam. Hasil analisis tahun ajaran baru 2025-2026, Jabodetabek itu banyak berdiri sekolah-sekolah berbasis Islam. Ya, lebih dari 100 kalau nggak salah, 150-an kalau nggak salah kemarin, wilayah Jabodetabek itu berdirinya sekolah-sekolah baru yang berbasis Islam. Contohnya yang berbasis Islam kan seperti IT, madrasah, itu kan berbasis Islam semua. Dengan santrinya yang beragam juga berdasarkan kultur atau budaya setempat. Ini nggak tahu ya kalau wilayah Indonesia Tengah seperti Kalimantan, Sulawesi, ini kan kemungkinan sudah banyak juga ya. Siapa yang dari kedua wilayah tersebut ya, Kalimantan dan Sulawesi? Ada yang bisa merespon? Silakan Ustazah. Yang dari Kalimantan atau Sulawesi, sudah banyakkah sekolah Islam berbasis Islam di sana? Alhamdulillah di Sulawesi sudah banyak, Ustaz. Ya, untuk jenjang pendidikan apa Ustazah? SD atau menengah atau menengah atas? SMP dengan SMA, Ustaz. Oh, kalau SD-nya kurang ya Ustazah ya? Kurang, Ustaz. Oh, mungkin nanti Ustazah bisa lah mendirikan untuk jenjang bawah. Karena penguatan karakter itu dimulai dari TK, RA, dan SD, Ustazah. SMP itu hanya pengembangan, SMA-nya itu penguatan. Nah, jadi kita lihatlah generasi-generasi Islam sekarang ya. Contohnya madrasah saja sudah banyak pengaruh-pengaruh. Kalau wilayah Sumatera, karena qadarullah karena ini bagian daripada pengawas lembaga ya yang bernaung di bawah Yayasan Majelis Aturan Islami wilayah Sumatera itu, anak yang mengawasi dan melakukan pembinaan. Kalau wilayah Sumatera itu udah banyak banget, mulai dari jenjang paling bawah tapi stuck sampai dengan MA. Untuk perguruan tinggi itu adanya di wilayah Medan dan Aceh saja. Baik, kita teruskan. Tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam tidak hanya dalam bidang keilmuan agama saja, tetapi juga dalam menghadapi modernisasi, perkembangan teknologi, kurikulum, metode pembelajaran, dan globalisasi atau persaingan ya, mutu sekolah dan kebutuhan alumni agar siap di dunia internasional. Nah, ini yang kita maksudkan tadi adalah persiapan pondasi karakter itu sejak dini, ya. Makanya sekarang banyak sekolah-sekolah Islam berdiri, tetapi belum termanajemen dengan profesional. Ya, manajemen itu tidak hanya pada lingkup administrasi saja. Manajemen itu tidak berada hanya pada kebutuhan biasa saja, tetapi manajemen itu juga perlu penerapan lebih mendalam agar nanti ketika kita melaksanakan pembelajaran, ya apalagi sekarang kan ada kurikulum pembelajaran mendalam, ya ini perlu penerapan yang pas atau ada kesesuaian untuk santri siap untuk menerima. Nah, maka perlu seperti ini kan metode pembelajaran. Jadi Ustadz dan Ustazah sekalian harus mendalami juga manajemen metode pembelajaran yang sesuai dengan apa yang kita ajar dan sesuai dengan usia santri yang ada di kelas tersebut. Ya, ini lain ya sebenarnya. Ini masuk kepada mata kuliah
model model pembelajaran ya. Tapi kita bahas sedikit nggak apa-apa ya. Yang Anda lihat sekarang ya banyak ya, yang hasil observasi dan analisis yang Anda lakukan. Sekarang tenaga pendidik kebanyakan hanya menggunakan metode-metode pembelajaran lama. Itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi dengan masa atau generasi saat ini. Maka perlu pembelajaran itu lebih variatif. Ya, menurut penelitian yang dilaksanakan di nama negara itu lupa saya, Finlandia ya, itu kan pusat peradaban pendidikan metode pendidikan yang sesuai dengan zaman untuk sekarang ini. Itu santri hanya mampu menyerap metode pembelajaran dengan metode ceramah hanya 15-20 menit saja. Setelah itu bagaimana? Lakukan penerapan pembelajaran yang variasi. Nah, ini masuk ke dalam manajemen pengelolaan kelas. Ya kan? Lakukan. Jadi ada persiapan modul ajar, materi ajar, apa yang akan kita laksanakan di kelas nanti, dan bagaimana penerapannya yang sesuai dengan kebutuhan santri tersebut. Baik, Ustaz dan Ustazah sekalian, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Afan Ustaz. Anda ngisi kuliah sedikit lagi, Ustaz. Nggih. Siap, Ustaz. Nggih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ustazah sekalian, Ana mohon izin dan mohon maaf sebesar-besarnya. Ana tadi terkendala jaringan, terus sekarang sudah ditelepon, harus berangkat segera. Ana mohon maklum dari antum dan antuna sekalian, kan Ana ada tugas safar yang harus segera Ana laksanakan. Ana mohon izin ya. Nah, Ustaz. Ya, barakallahu Atas nama fikum. diri. Dengan terpaksa dengan keikhlasan antum dan antuna sekalian, perkuliahan kita cukupkan di slide ketiga. Insyaallah akan kita sambung kembali nanti di pekan depan. Mudah-mudahan Ana memiliki jaringan yang baik ketika di ini Lulu ya. Lulu Fatimatu Zahra baru bergabung ya. Nah, Ustaz, Ana tadi absennya belum diisi tadi. kendala sinyal. Lulu Fatimatu Zahra. Oke. Iya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa membaca khafatul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz.